plafon. Sudah plafon, live up your life. Bangka Belitung diambang era baru, zaman baru, kepemimpinan baru, lewat mandat yang diamanatkan rakyat, lewat pilkada yang bersih dan terhormat, seiring tuntunan akal sehat dan hati nurani, bersama zaman terdepan membangun negeri. Sejalan keniscayaan waktu yang terus berputar, mengantar yang berpikir besar dan bertindak benar. Kini tiba saatnya, satukan hati, satukan tekad, satukan tujuan kita memilih gubernur baru menuju zaman baru. Coblos nomor 1, terdepan membangun negeri. Dipersembahkan oleh Convention Center. Kita akan mulai kembali, kita lanjutkan debat kandidat kali ini. Baik, harap tenang para pendukung. Baik, terima kasih, harap tenang. Kita sudah masuk ke segmen ketiga. Dan di segmen ini panelis akan kembali memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Silakan panelis. Baik, terima kasih. Bapak-bapak yang terhormat, Bangka dikenal sebagai salah satu gudang lada. Bagaimana caranya Anda mengembalikan kejayaan lada agar mampu berbicara di tingkat dunia? Saya persilakan. Baik, terima kasih. Giliran menjawab pertama jatuh kepada kandidat nomor urut 3. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Kami akan melaksanakan program revitalisasi perkebunan lada. Revitalisasi tersebut mulai dari penyiapan lahan, pengolahan lahan, kemudian memilih bibit yang unggul, dan kemudian juga pasca panennya. Jadi kami melihat bahwa ini perlu kita tingkatkan kembali ke depan. Tetapi tentunya tidak dapat kita laksanakan secara tergesa-gesa. Karena kita harus menyiapkan pertama perangkat-perangkat yang menunjang revitalisasi tersebut. Karena kita tahu bahwa sampai saat ini lada Bangka atau bentuk white paper ini masih menjadi dambaan di dunia. Oleh karena itu ke depan kami akan secara khusus memprogramkan program revitalisasi tanaman lada yang tujukan pada daerah-daerah yang masih potensi untuk dikembangkan seperti daerah Bangka Selatan dan daerah-daerah lainnya. Bagaimana dukungan pembiayaan kepada petani, terutama yang berskala menengah ke bawah? Karena ini merupakan program pemerintah, maka segala sesuatu akan dipersiapkan oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta dan juga perbankan yang ada. Baik, masih ada waktu. Wakil ingin menambahkan? Baik, di samping itu barangkali karena ada lembaga penjamin kredit sekarang ini, kami lebih mengefektifkan lembaga penjamin kredit untuk memberikan kredit kepada petani lada, di samping memberikan pembinaan kepada petani lada terhadap petani yang lebih baik ke depan. Masih ada waktu, panelis ingin memberikan pertanyaan kembali? Baik, apakah ada rencana untuk memperbaiki pemasaran, rantai pemasaran lada? Tentu, karena itu menentukan harga lada dunia, sehingga bagaimana kita mencari kiat-kiat tertentu untuk mengurangi rantai perdagangan tersebut. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Anda. Dengan pertanyaan yang sama, kandidat nomor urut 4 silakan memberikan jawaban Anda. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Ya, tentu pertama adalah revitalisasi perkebunan lada dengan tentu saja menyediakan lahan bagi petani-petani lada dan juga menyediakan pupuk bibit plus juga penyuluhan. Akan tetapi di luar masalah itu ada hal yang amat pokok yang harus dilakukan, yaitu kita harus menjadi penentu harga lada yang kita miliki. Selama ini kita memiliki lada, tetapi kita tidak menjadi penentu harga lada. Sama juga halnya dengan timah, kita memiliki timah, tetapi yang menentukan harga bukan kita.
Jadi sekiranya kami terpilih menjadi gubernur, maka saya akan arahkan agar Bangka Belitung menjadi penentu harga lada dunia. Boleh Bapak perjelas bagaimana caranya untuk menentukan harga itu yang kita tahu sebetulnya adalah mekanisme pasar. Ya, jadi hebatnya Bangka ini, sebetulnya apapun program yang tentang lada ini tergantung pada harga. Pada saat harga itu bagus, itu sedikit sekali peran pemerintah. Jadi masyarakat akan mempunyai kekuatan sendiri untuk mengembangkan perkebunan ini. Dulu pada saat harga bagus, meskipun tidak ada peranan pemerintah juga masyarakatnya menikmati dan mereka mampu untuk berkebun lada dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian dalam rangka untuk menentukan harga lada ini memang dibutuhkan seorang gubernur yang mempunyai hubungan yang paling bagus untuk tingkat internasional. Dia punya link sehingga dia bisa menentukan penentu harga dari produk-produk yang ada di daerah kita ini. Masih ada waktu 20 detik, ingin menambahkan? Iya, dalam kaitan link tadi, insya Allah saya memiliki link yang cukup kuat ke Asia Timur, terutama ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan bahkan juga Cina. Panelis silakan. Bagaimana Bapak yakin bahwa itu akan mampu mesejahterakan petani lada? Ya, Mohon maaf, waktu sudah habis. Baik, pertanyaan yang sama diberikan untuk kandidat nomor urut 1. Waktu Anda menjawab dimulai dari sekarang. Baik, untuk pengembangan komoditi strategis, seharusnya kita dekati dari dua sisi, Pak. Yang pertama adalah dari sisi produksi. Dari sisi produksi ini, nanti kita minta kepada seluruh kabupaten, bikinlah program revitalisasi lada-lada rakyat yang ada itu. Kalau sekarang produktivitasnya masih sangat rendah, pupuk sulit didapat, kita harus bikin lancar ini. Kemudian dari sisi pemasaran. Dari sisi pemasaran, itu seharusnya provinsi lah yang berhubungan dengan para pedagang-pedagang yang besar, luar negeri dan sebagainya, ya, sehingga kita dapat mengumpulkan ini semua sebagai satu kekuatan pasar. Tidak hanya Bangka Belitung, mungkin juga kita mesti bicara dengan Lampung, kita mesti bicara dengan daerah yang lain juga, supaya Indonesia kembali memegang peranan, tidak sekarang seperti sekarang di Singapura, ya. Oleh karena itu dua sisi ini, mungkin dari segi intensifikasi tadi dari petani dan lain-lain, Pak Jul bisa menjelaskan bagaimana Pak Jul? Terima kasih. Revitalisasi lada harus tidak seperti sekarang ini, tetapi penerapan prinsip-prinsip keilmuan dalam pertanian. Karena apa? Produksi lada di Bangka, satu pohon satu tahun 3,5 on. Produksi lada di Sarawak 2,2 kilogram per pohon setahun. Produksi lada di Guangxi, Cina 30 kilo satu pohon setahun. Oleh sebab itu, maka kita harus mengadakan perubahan. Revitalisasi lada tidak bisa seperti yang sekarang ini. Bagaimana Bapak ingin menyampaikan hal itu kepada masyarakat? Bagaimana caranya? Saya sudah sampaikan kepada masyarakat cukup luas. Harus ada suatu perusahaan pengembangan keilmuannya. Di mana-mana harus diajarkan cara keilmuan melalui demo-demo dan sebagainya yang bisa dikembangkan. Baik, terima kasih. Kandidat nomor urut 1. Dalam pertanyaan yang sama, silakan kandidat nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Ya, saya melihat lada putih itu punya ikon tersendiri yang harus kita pertahankan, kita tingkatkan, dan itu menjadi kebanggaan daerah ini. Itu Muntok white paper, itu sudah berkembang sejak zaman dahulu kala, zaman Belanda dulu. Yang harus kita kembangkan. Jadi saya tidak melihat semata-mata untuk gerakan ekonomi rakyat. Kalau dulu memang, sekarang ada perubahan ke sektor lain. Tapi kalau dulu, sektor lada putih ini sangat luar biasa. Gampang saja sebenarnya bahwa lada putih itu menjadi gerakan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan mengentaskan kemiskinan itu. Melalui apa? Caranya gampang sebenarnya. Asal bibitnya bagus, pupuknya tepat, modalnya diberi waktu yang tepat, selesai. Jadi produktivitasnya tinggi, selesai. Jadi soal harga itu sebenarnya berapapun harga, tingkat produktivitas kita tinggi, maka dia akan ada keuntungan. Kita jangan terlalu bermimpi untuk mengatur harga, karena ini juga produksinya ada di Cina, ada di Lampung, ada segala macam. Memang dulu cuma ada di Bangka, maka dulu namanya Muntok. Bagaimana dengan penyuluhan, Pak, yang sekarang nampaknya harus menjadi fokus dari Bangka Belitung?
Ini sebenarnya tugas ini adalah pada tugas kabupaten, kota, dan seluruh pada tingkatannya semua. Dan itu sudah dilakukan sebenarnya. 2002-2007 sudah sangat jelas itu dilakukan. Penyuluh-penyuluh itu. Saya pikir jalan terus lagi. Ya. Jadi ada koordinasi antara provinsi dan kabupaten kota. Saya pikir kalau asal kompak, bupati, wali kota, gubernurnya kompak, maka rakyat juga insya Allah akan menjadi baik. Baik. Laki lagi menambahkan. Yang penting juga yang perlu kita perhatikan adalah riset and development-nya. Mulai dari teknologinya ini sudah jauh meninggalkan prinsip-prinsip dasar. Jadi yang sama. Baik, terima kasih banyak. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Menurut Anda siapa yang memberikan solusi terbaik untuk Kepulauan Bangka Belitung ini? Anda yang menentukan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Bangka Belitung diambang era baru, zaman baru, kepemimpinan baru, lewat mandat yang diamanatkan rakyat, lewat pilkada yang bersih dan terhormat, seiring tuntunan akal sehat dan hati nurani, bersama zaman terdepan membangun negeri. Sejalan keniscayaan waktu yang terus berputar, mengantar yang berpikir besar dan bertindak benar. Kini tiba saatnya, satukan hati, satukan tekad, satukan tujuan kita memilih gubernur baru menuju zaman baru. Coblos nomor 1, terdepan membangun negeri. Sunda Plafon, inovasi terbaru.